Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, saya Sari. Saya tinggal di Bogor dan kerja di Jakarta. Kantor saya itu ada di Jakarta Barat. Jadi setiap hari saya harus menggunakan KRL untuk berangkat dan pulang kerja. Durasi perjalanan kereta sendiri itu sekitar 1,5 jam. Tapi saya harus menyiapkan waktu sekitar kurang lebih 3 jam untuk perjalanan mulai dari berangkat dari rumah menuju ke stasiun Bogor. Untuk ongkos yang selalu saya keluarkan setiap harinya ini sekitar hampir 50.000 untuk sekali perjalanan. Nama saya Laras, rumah saya di Bekasi. Pertanyaannya kenapa kantornya di Jakarta Barat, rumahnya di Bekasi? Karena jauh banget ya. Jawabannya satu, yaitu karena rumah di Bekasi masih jauh lebih murah dibanding rumah di wilayah Jakarta. Jadi saya setiap hari itu menempuh sekitar 70 km. Saya menghabiskan sekitar 50.000 untuk bensin. Plus biaya tolnya itu 30.000 bolak-balik. Nah, misalnya kita ngomong landed yang harga 500 juta di Jakarta. Baru beli mas, baru beli 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Berapa harga rumah di sana? Di sana udah 980-an. Rumah di Bogor sana sampai kantor udah capek duluan mas. Beberapa daerah yang kita lihat sebenarnya pertumbuhan ekonominya tidak terlalu tinggi, hanya 5%. Tapi tetap saja harga properti bisa naik bahkan hampir 30-50%. Ini memang tidak wajar. Kenapa? Salah satunya karena ada faktor spekulasi di situ. Ya, hunian untuk milenial. Kita sedang menyiapkan konsepnya. Kementerian PUPR memperkirakan ada sekitar 81 juta orang generasi milenial yang belum memiliki hunian sendiri. Itu artinya setara dengan 31% terhadap total populasi Indonesia. Bicara soal hunian untuk milenial di Jakarta saja berdasarkan data UMR berpenghasilan antara 4 sampai 6 juta rupiah per bulannya. Kita ambil rata-ratanya 5 juta rupiah per bulan. Namun biaya hidup untuk milenial di kota Jakarta tentu tidak mudah. Mereka harus mengeluarkan uang untuk biaya makan, biaya transportasi, biaya sewa rumah atau kos, bahkan ini yang paling mahal, biaya lifestyle, mulai dari nongkrong, ngopi, bahkan traveling. Nah, bisa-bisa milenial hanya mampu menyisakan sekitar 10-20%-nya saja dari penghasilan di akhir bulan. Itu saja sudah bagus. Bahkan banyak di antara milenial harus nombok. Lalu bagaimana milenial harus mengeluarkan uang untuk membeli properti berupa rumah atau apartemen? Kalau rumah saja harganya di Jakarta sudah jarang ditemui yang 1 miliar yang berada di pinggir Jakarta. Di Tangerang saja harga rata-rata rumah murah itu sekitar 400 sampai 700 juta rupiah. Di Bogor 400 sampai 900 juta rupiah. Dan di Bekasi lebih tinggi lagi, 700 sampai 1 miliar rupiah per rumah. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana milenial mampu beli rumah atau apartemen? Bonus demografi, itulah yang sering digembar-gemborkan oleh sejumlah pihak tentang Indonesia. Namun di balik kata-kata normatif itu, Indonesia menghadapi tantangan jebakan penghasilan menengah, di mana Indonesia terancam tidak bisa naik kelas ke negara maju. Salah satunya ternyata karena masalah hunian. Dalam sebuah wawancara dengan ekonom Mari Elka Pangestu, salah satu jebakan kelas menengah paling nyata adalah ketika produktivitas masyarakat produktif yang berkurang karena energi mereka habis di perjalanan menuju tempat bekerja. Kalau kita kelas menengah kita tidak bertumbuh ya, kita pun tidak mendapat pertumbuhan ya dari sisi
ya middle income trap, ya middle class trap, ya. Kita tidak bisa juga tumbuh karena itu dari sisi konsumsinya tidak bertumbuh, tidak berkembang juga, ya. Nah, disinilah yang juga menjadi tantangan, ya. Jadi ada tantangan di middle class trap maupun di yang rentan miskin. Penyebab utama dari mengapa ada rentan miskin, mengapa ada middle income yang tidak bisa naik perumahan misalnya, ya. Jadi orang yang di dalam kelas itu memang mereka bekerja, tapi misalnya tinggalnya 2 jam dari tempat kerja, ya. Jadi, itu berpengaruh ya Bu ya? Berpengaruh karena itu kan masalah kualitas hidup, ya. Ini kita sudah bicara hal lain seperti akses ke, biasanya itu masalahnya akses kepada kesehatan yang layak, pendidikan yang layak, dan apa yang disebut ya produktivitas. Adalah Sony, seorang pegawai swasta dengan rentang usia milenial sebagai gambaran nyata potret milenial yang berjibaku dengan lokasi tempat tinggal dan lokasi bekerja. Itu belinya di daerah mana? Di daerah Bojonggede, dekat Parung sana. Parung. Berapa kilo tuh kalau ke kantor? Ke kantor itu sekitar 40 kiloan. 40 kilo? 4 kiloan. Kenapa waktu itu memutuskan untuk beli rumah waktu itu? Ya karena ada tekanan dari orang tua juga, katanya kalau bisa beli rumah kan. Ya udah aku beli rumah sekalian, pikirnya buat invest aja gitu kan. Ya udah akhirnya beli rumah di sana. Buat invest sih niatnya. Terus sekarang ditempatin rumahnya atau gimana? Enggak Mas, enggak ditempatin. Kenapa? Ya karena kan kemarin waktu itu dari dulu emang pas beli belum sempat ditempatin sih. Karena jarak ke kantor saya kan agak jauh, sekitar 40 kiloan. Nah itu memakan waktu dan tenaga juga. Setidaknya 2 jam waktu yang diperlukan Sony sekali tempuh dari rumahnya ke tempat kerja. Berdasarkan perhitungan Sony, jarak 40 km perlu ditempuh dengan multimoda transportasi. Tentu saja, biaya perjalanan yang ditanggung tidak lagi murah. Pun tetap mahal dan menguras tenaga jika Sony memilih menggunakan kendaraan pribadi. Kalau dulu kalau transportasi umum itu naik motor ke stasiun aja, titip di stasiun 5.000. Terus dari stasiun kereta 4.000, pulang pergi udah 8.000. Nah dari stasiun ke harus nyambung lagi kan ke kantornya itu misalnya Gojek itu sekitar 18.000, pulang pergi udah 36.000. Di total bisa 50 ribuan kalau satu orang. Lebih ya? Iya, sekarang aku berdua kan sama istri juga kerja. Ya, kalau dikali 2 aja sehari ongkos udah 100.000. Udah gitu tapi waktu habis di jalan Mas. Nah sekarang berarti tinggal di? Saya sekarang ngontrak di dekat kantor, ya. Nah, kalau misalnya saya berangkat dari rumah di Bogor sana, sampai kantor udah capek duluan, Mas. Kerjanya juga jadi nggak terlalu semangat jadinya. Tapi tetap dong, artinya walaupun nggak ada biaya transportasi jadi minim, tapi kan ada biaya kontrak. Artinya dapur 2 lagi dong, nambah lagi dong. Iya, emang kalau sempat hitung-hitungan juga kan. Kalau misalnya kontrak kan harus ngeluarin biaya lagi. Tapi setelah dihitung dengan ongkos juga nggak jauh beda gitu loh. Tapi kalau ngontrak kan agak tenaganya bisa ada waktu untuk main juga. Apalagi sekarang udah keluarga ya kan, udah ada anak 1, ada waktu sama anak juga. Kalau misalnya di sana bolak-balik berangkat, anak belum tentu bangun, udah pulang juga udah tidur lagi. Tapi tetap saja harga properti bisa naik bahkan hampir 30-50%. Ini memang tidak wajar. Berbeda dengan Sony, Rino, seorang ASN milenial, memiliki pandangan lain tentang perhitungan kepemilikan rumah. Sebagai ASN berusia 26 tahun yang baru saja menikah, Rino bisa dibilang nekat dalam hal kepemilikan rumah. Jadi ini biasanya naik kereta tiap hari atau gimana? Tiap hari Mas, berangkat kerja tuh naik kereta, pulang juga naik kereta. Dari arah mana ke mana nih? Dari Bintaro sampai Tanah Abang. Tanah Abang. Ini yang di Bintaro ini rumah sendiri atau rumah orang tua? Kebetulan baru beli Mas. Baru beli? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Berapa harga rumah di sana? Di sana udah 980-an. 980. Cicilan berapa sih? Kalau boleh tahu, sebulan untuk rumah? Sebulan 9 jutaan. 9 jutaan. DP kemarin saya itu DP kurang lebih 15% Mas. Jadi 15% itu 150 juta. Terus ada biaya akad tuh, kalau KPR itu ada biaya akad dan lain-lain Mas. Contohnya administrasi, asuransi, akad itu total kurang lebih 50 juta. Jadi total 200-an? 200-an, ya, yang dikeluarin di awal. Itu
Gimana tuh mekanismenya mengumpulkan uangnya, nabung dulu apa Nah, gimana? dari mekanismenya kan kita kan kebetulan baru nikah tuh Mas. Jadi bilang istri dulu nih sampai jual mas kawinnya dia gitu. Sekarang daerah sana 900-an juta itu ukuran rumah tipe berapa, Mas? Kebetulan itu masih kecil Mas semuanya. Ukurannya 45. Terus tanahnya sih 100-an. Itu kalau berangkat dari rumah jam berapa? Kalau berangkat saya jam 6 Jam 6 pagi. Karena kan sampai sini tuh kurang lebih dengan Gojek dan kereta tuh sejam setengah lah Mas. Jadi Sejam sampai setengah? iya, Sampai kantor jam? sampai kantor jam setengah 8-an udah. Perjalanan makan waktu kalau pulang pergi aja sehari udah 2 jam ya Mas. Seminggu aja untuk perjalanan gitu udah 14 jam. 14 jam. Semakin dekat dengan lingkaran kota, harga rumah niscaya semakin tinggi nilainya. Terkait hal itu, Bima Yudhistira memaparkan pilihan yang hanya bisa dipilih oleh para penduduk milenial di Indonesia. Solusinya adalah, kalaupun milenial harus membeli ya, ada dua opsi. Yang pertama adalah dia membeli hunian jauh dari Jakarta, tapi itu juga waktu di jalan akan habis karena kemacetan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dia membeli hunian yang sifatnya vertikal. Nah ini yang bisa pemerintah harapkan kerjasama dengan pihak swasta untuk membuat hunian vertikal di tengah kota. Tapi laju pertumbuhan harga properti ini memang sudah wajarkah secepat itu dengan pertumbuhannya? Banyak hal yang tidak wajar gitu ya. Bahkan beberapa daerah yang kita lihat sebenarnya pertumbuhan ekonominya tidak terlalu tinggi. Hanya 5% di daerah Jawa juga. Bukan hanya di Jakarta, tapi di kota-kota besar lainnya. Tapi tetap saja harga properti bisa naik bahkan hampir 30-50%. Ini memang tidak wajar. Kenapa? Salah satunya karena ada faktor spekulasi di situ. Ya. Untuk bicara soal skema ini, ada bunga yang sifatnya memang bunga yang tetap, biasanya dalam 1-2 tahun pertama. Kemudian bunga yang floating. Bunga fixnya bisa 6-7%, floatingnya bisa di atas 13%. Ada beberapa tips juga bagaimana cara milenial dengan pendapatan yang pas-pasan misalkan begitu di UMR Jakarta bisa tetap mendapatkan rumah ya. Jadi pada waktu tahun ketiga dia akan switch untuk berganti pada bank lain yang menawarkan bunga flat. Sehingga tidak ada lonjakan dari sisi bunga yang terlalu besar. Suku bunga kita termasuk masih tinggi kah, Mas? Dibandingkan dengan peers yang ada di Asia Tenggara, kita relatif cukup tinggi ya, 5%. Ya. Belum kemudian suku bunga kreditnya bisa mencapai 10-13%. Jadi memang relatif masih mahal bagi milenial. Oke, dengan rata-rata mungkin dari Indef sendiri sudah mensurvei rata-rata gaji milenial sekarang berapa sih, Mas? Rata-rata dipukul rata. Rata-rata dipukul rata untuk pekerjaan yang standar yang di Jakarta ya, jasa kemudian sektor industri itu berkisar antara UMR ya sekitar 4-5 juta untuk Nggak kekejar dong untuk punya rumah ya? Iya, kalau kita membeli langsung tentunya butuh tabungan sampai 30 tahun lebih. Bahkan mereka harus bekerja seumur hidup, itu pun belum tentu bisa membeli. Tapi apa yang menjadi catatan dari Mas Bima soal kebijakan dulu dari pemerintah? Kebijakan dulu terhadap formula penyediaan rumah untuk milenial. Apa catatan penting dari Anda? Satu hal adalah kedekatan dengan transportasi. Ini memang kita akui agak terlambat ya, tetapi kami mendukung penuh. Misalkan ada LRT ya. LRT kemudian di sebelahnya dibangun hunian vertikal ya. Hunian untuk milenial. Kita sedang menyiapkan konsepnya. Untuk membantu kebutuhan masyarakat akan kepemilikan rumah, pemerintah telah membuat keputusan Menteri Nomor 535 Tahun 2019, yaitu dengan membagi harga rumah di Indonesia dalam 5 zona, yakni Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan rentang harga antara 140 hingga 219 juta rupiah. Di Jakarta, perumahan vertikal digunakan sebagai solusi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk menarik minat kaum milenial, rumah vertikal atau rumah susun didesain seperti apartemen kelas atas. Di rumah susun Pasar Rumput ini misalnya.
Lumayan nyaman ya Pak lokasi unit-unitnya. Coba lihatnya lumayan ya. Ya ini dikhususkan untuk MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah lah. Pak, kalau untuk milenial Pak, apa strategi pembiayaan dan penyediaan dari pemerintah untuk menyikapi permintaan hunian bagi milenial yang semakin tinggi nih Pak? Kita bagi 3 klaster. Klaster pertama adalah untuk generasi Z, yang umurnya baru lulus sekolah, kuliah, terus mungkin sampai 5 tahun itu memang belum begitu butuh rumah tinggal, memiliki, tapi dia cukup rumah sewa, tapi butuh tempat, gitu ya? Iya, tapi untuk di tengah kota kayak seperti inilah contoh. Dicocok Rusunawa tipe 24 lajang ya. Mereka bisa punya kamar sendiri, 1 laptop bisa berusaha, bisa untuk usaha maksud saya. Kemudian dia mungkin di tengah kota dia akan ke tempat aktivitas atau tempat Nggak jauh belanja ya? nggak jauh ya, mungkin langsung ada MRT, ada LRT, ada busway. Kemudian yang kedua, klaster kedua adalah yang umur 25, 30 sampai 30 itu ya. Itu biasanya mereka udah mulai ada yang keluarga. Kita tingkatkan juga ada Rusunawa tipe 36. Benefitnya Pak yang didapatkan oleh para milenial ini apa? Kemudahannya, apakah bunganya kemudian? Yang pertama, dia dapat hunian di tengah kota, tapi murah. Termasuk ini juga nanti Iya kan untuk murah kan, sewanya yang tentukan. Jadi ini juga untuk milenial juga nih Pak? Kalau ini MBR, kalau milenial yang kategori MBR tadi boleh tinggal di sini, bisa mendaftar. Artinya dengan gaji 4 juta itu kan. Artinya kalau ini 7 juta, maksimal 50 penghasilan juta. di bawah Iya, 7 juta. Juta ke bawah boleh daftar. Siapa saja, wartawan juga bisa kan. Kira-kira Nanti, tahun berapa ya Pak untuk kita sedang direalisasikannya? godok terus, moga-moga sih tahun ini bisa ada kepastian ya. Pak Dirjen, apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin bagi para milenial yang saat ini mungkin agak sedikit khawatir, waduh saya nanti tinggal di mana ya ketika setelah lulus kuliah atau sambil bekerja gitu kan, dengan harga properti yang sangat-sangat semakin tinggi, sementara penghasilan mereka nggak ngejar nih. Ya, jadi teman-teman milenial seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri PUPR, beliau akan sangat concern memikirkan ya ke depan tentang hunian, ya hunian untuk milenial. Kita sedang menyiapkan konsepnya. Konsep yang dimaksud adalah hunian yang sesuai dengan gaya hidup dan mobilitas kaum milenial pada umumnya. Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menyebutkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek untuk mengakomodasi kebutuhan para milenial tersebut. Karena nanti banyak variabelnya. Bisa kita lihat dari luasannya, bisa kita lihat dari lokasinya, atau bisa kita lihat dari skema pembayarannya, ya, harganya lah kalau lebih gitu kan. Nah, kalau saya lihat sebenarnya di Indonesia yang betul-betul spesifik untuk milenial itu belum ada. Yang ada kalau kita lihat dari harga jual gitu kan, sekarang ada rumah FPPP ya, pemerintah subsidi pemerintah FPPP itu 168 jutaan. Itu sebetulnya tidak bisa dikatakan langsung tuh spesifik ke milenial ya. Karena yang targetnya rumah FPPP itu menengah bawah. Nah, menengah bawah ini beda dengan milenial. Tapi yang spesifik ke milenial, yang betul-betul bisa terserap oleh milenial, yang sebetulnya paling utama itu daya beli itu belum ada. Belum ada yang spesifik ke milenial. Ya, pemerintah selama ini hanya menganalogikan bahwa mereka ada rumah untuk menengah Betul, bawah, sehingga betul. oke ini cocok nih kayak milenial. Menganalogikan yang menengah bawah dari sisi harga 168 itu cocok dengan daya beli milenial. Apa dampak negatifnya nanti ketika analogi ini terus dilakukan oleh pemerintah? Pasar itu ada pasar tersendiri milenial ini. Ya, milenial itu spesifik ke kalangan-kalangan urban lah gitu kan, generasi yang 26-35 tahunan gitu ya, yang dia itu mobile gitu ya. Ada prestisnya dan itu tersebar di mana-mana. Jadi dia itu tidak spesifik lokasinya, harganya sekian, lokasi enggak gitu. Dia butuh satu hunian yang dia bisa tinggal ya, dan mudah-mudahan itu harganya terjangkau, affordable buat mereka. Tapi kalau kita ngomong Jakarta semua kayaknya udah vertikal. Di kota-kota besar metamorfosa kotanya semua pasti udah ke vertikal. Nggak bisa lagi kita ngomong landed yang harga 500 juta di Jakarta. Dengan pendapatan rata-rata yang relatif sedikit lebih tinggi dari UMR, masyarakat Indonesia pada rentang usia milenial secara sosial dituntut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk kebutuhan akan hunian.
Secara matematis, dengan melihat pendapatan dan pengeluaran yang mereka miliki, butuh waktu yang sangat lama bagi para milenial untuk memegang kunci rumah mereka sendiri. Hanya tinggal menunggu beberapa waktu ke depan, konsep perumahan yang akan ditawarkan pemerintah. Apakah menjadi solusi atau hanya sekedar tawaran mimpi yang tak mampu terbeli? Jadi si milenial itu dituntut untuk bayar cicilan dan untuk biaya hidup, dan sedangkan yang lain-lain yang hobi dia udah hilang gitu. Dan itu membuat stres gitu. Berat. Metro TV, knowledge to elevate.